Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem ekskresi manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu menyebutkan macam-macam organ penyusun sistem ekskresi pada manusia, dan siswa mampu memahami fungsi sistem ekskresi serta siswa dapat menyebutkan kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi dan upaya mengatasinya. Pada tubuh manusia terjadi pengeluaran zat, yang mana proses pengeluaran zat tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu ada defekasi, sekresi, dan ekskresi. Nah, pada defekasi yaitu proses pengeluaran sisa pencernaan yang berupa tinja atau feses yang dikeluarkan melalui anus. Sementara sekresi, proses pengeluaran getah oleh kelenjar yang berguna bagi tubuh, umumnya mengandung enzim atau hormon. Dan sementara ekskresi, yaitu proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Nah, sisa metabolisme tersebut disebut sebagai sekret, yang dapat berupa air yang mengandung garam-garam mineral dan pigmen empedu. Nah, ekskret ini dikeluarkan oleh organ tubuh seperti ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Maka keempat organ inilah yang merupakan organ ekskresi. Nah, alat-alat ekskresi pada manusia, yaitu yang pertama ada ginjal. Ginjal akan mengekskresikan berupa urin. Lalu ada hati yang akan mengekskresikan cairan empedu, dan ada kulit yang akan mengekskresikan keringat, dan paru-paru yang akan mengekskresikan karbon dioksida dan uap air. Ginjal. Ginjal manusia ada sepasang, terletak di rongga perut sebelah kanan dan di ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari seluruh tubuh dan membuangnya dalam bentuk urin. Ginjal terdapat 3 bagian, ada korteks krenalis, bagian luar dari ginjal yang merupakan tempat terjadinya filtrasi, medula renalis, tempat terjadinya reabsorpsi dan augmentasi, dan 3 pelvis renalis, yaitu bagian dalam yang terdapat rongga yang merupakan tempat menampung urin yang akan dikeluarkan melalui ureter. Unit struktural dan fungsional penyusun ginjal disebut sebagai nefron. Bagian-bagian nefron terdiri atas badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman, dan saluran nefron yang terdiri atas tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Proses pembentukan urin. Tahukah kalian bagaimana urin itu terbentuk? Urin terbentuk melalui 3 tahap proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Proses pembentukan urin. Tahap pertama adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang terjadi di bagian korteks ginjal, yaitu glomerulus, sehingga akan menghasilkan urin primer. Tahap kedua yaitu reabsorpsi, atau sering disebut sebagai penyerapan kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dan terjadi pada bagian tubulus proksimal sehingga menghasilkan urin sekunder. Tahap ketiga yaitu augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sehingga terjadi di tubulus distal untuk menghasilkan urin sesungguhnya. Kemudian sistem urinaria pada manusia dimulai dari pembentukan urin yang sudah terjadi pada tubulus collectivus, kemudian akan disalurkan melalui pelvis renalis, kemudian disalurkan melalui ureter, dan dikumpulkan melalui kandung kemih dan dikeluarkan melalui uretra.
Organ ekskresi yang kedua adalah kulit, yaitu lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Pada permukaan kulit ini terdapat kelenjar keringat yang mengekskresikan zat-zat sisa berupa keringat yang dikeluarkan lewat pori-pori kulit. Keringat tersusun dari air dan garam-garam mineral, terutama garam dapur, dan dari hasil metabolisme protein. Bagian-bagian kulit manusia terdiri atas 3 bagian utama. Dimulai dari bagian paling atas, ini disebut sebagai epidermis, dan bagian tengah ini disebut sebagai lapisan dermis, dan paling bawah disebut sebagai jaringan ikat bawah kulit. Bagian-bagian kulit pada manusia terdiri atas pembuluh darah, kelenjar minyak, lapisan tanduk, rambut atau bulu, kemudian ada pori-pori, kelenjar keringat, dan lapisan lemak. Kulit ari adalah kulit yang paling luar dan sangat tipis sekali, sehingga terdiri atas lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Kulit jangat merupakan lapisan kedua dari kulit. Pada lapisan ini terdapat pembuluh kapiler, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Jaringan ikat bawah kulit berada di bawah dermis. Pada lapisan ini banyak terdapat lemak yang berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benturan, menahan panas tubuh, dan sebagai sumber energi cadangan. Fungsi kulit yaitu sebagai alat pengeluaran zat sisa metabolisme yang berupa keringat, sebagai pengatur suhu tubuh, tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari di waktu pagi hari, tempat penyimpanan kelebihan lemak, serta pelindung tubuh dari gangguan fisik, dan sebagai indera peraba. Ini adalah fungsi dari kulit. Organ ketiga ekskresi adalah hati atau sering kita kenal sebagai hepar, merupakan kelenjar terbesar pada manusia, terdapat dalam rongga perut sebelah kanan, warnanya merah tua. Hati orang dewasa beratnya sekitar 2 kg. Hati akan menghasilkan cairan empedu yang berasal dari hemoglobin sel darah merah yang telah tua dan rusak yang dihancurkan di dalam limpa. Sel darah merah hemoglobin ini di dalam hati akan dipecah menjadi hemin dan globin. Hemin akan diubah menjadi zat warna empedu berupa bilirubin dan biliverdin. Zat warna ini akan memberi warna pada feses dan urin sehingga menjadi warna kuning, dan globin dipakai kembali untuk menghasilkan sel darah merah yang baru. Fungsi lain dari hati adalah menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menawar racun, tempat pembentukan urea, membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A, membuat fibrinogen serta protombin, mengatur kadar gula dalam darah, serta menghasilkan zat warna empedu. Organ keempat pada sistem ekskresi adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ tubuh yang bekerja sebagai alat pernapasan. Selain itu, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi karena mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan bagian bawahnya menempel diafragma. Ketika kita bernapas, kita akan mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan merupakan hasil dari sisa metabolisme di jaringan lalu diangkut oleh darah ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Sehingga alveolus pada paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran karbon dioksigen dan karbon dioksida.